Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok PBM Kosek 9 ingin melakukan presentasi dengan saya Sus Ali Putro. Aku Cecilia Natasha. Saya Michael Nathaniel Sidale. Kami ingin presentasikan power supply 3 fasa. Power supply 3 fasa adalah perangkat yang menyediakan 3 arus terpisah dengan masing-masing arus dipisahkan oleh 120 derajat. Perbedaannya dengan sistem daya single phase, yaitu pada sistem single phase 2 kabel panas selalu terpisah 180 derajat. Power supply merupakan komponen yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik ke perangkat. Power supply menerima daya dari stop kontak listrik dan merubah power supply 3 fasa adalah perangkat yang menyediakan 3 arus terpisah dengan masing-masing arus AC arus balok balik menjadi DC arus searah. Prinsip kerja power supply adalah transformator di dalam power supply untuk menurunkan tegangan AC ke tingkat yang lebih rendah. Gelombang AC yang telah diturunkan diubah menjadi gelombang DC melalui proses penyerahan. Informasi umum, nama alat 3 fasa power supply. Identifikasi alat dan bahan. Yang pertama ada stop kontak 3 phase dengan grounding 500 volt 32 ampere 380 sampai 415 volt. Nah, dengan mereknya CEE. Yang kedua ada selector switch NONC 10 6 ampere 400 volt. Dan kabel ada L1, L2, L3 itu 15 cm dan kabel ground itu 15 cm. Lalu ada dalam kabel lampu 10 cm. Yang keempat ada konektor plus in. Yang kelima ada OB plus dan min. Yang keenam ada amplas. Yang ketujuh ada tang kombinasi. Yang kedelapan ada pilok warna biru dan abu-abu. Yang kesembilan ada lampu indikator 220 volt AC. Yang kesepuluh ada plat dengan panjang box 44 cm dan lebar 25 cm dan panjang penutup 34 cm dan lebar 12 cm. Lalu diameter stop kontaknya ada 5,5 cm, diameter lampu 1 cm dan diameter selektor 2,5 cm. Selanjutnya itu ada praktek. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, siapkan obeng, tang, amplas dan majun. 2. Membongkar plat, identifikasi posisi baut penutup, buka semua baut penutup untuk membuka box panel. 3. Identifikasi komponen, lihat posisi baut yang terkait komponen, lihat posisi kabel-kabel komponen, identifikasi komponen yang ingin dilepas. Yang keempat, copot semua komponen. Setelah identifikasi, copot semua komponen tanpa tersisa. Yang kelima, identifikasi dan kegunaan komponen. Stop kontak 3 fasa penyedia atau pemberi daya pada mesin yang butuh daya. 3 fasa berfungsi juga sebagai pemutus dan penghubung koneksi antar perangkat 3 fasa. Selector switch untuk memilih keadaan on atau off. Lampu indikator untuk mengindikasi apakah alat sudah berjalan atau belum. Cara kerjanya, stop kontak perlu dicolokkan ke sumber tegangan, lalu lampu indikator menerima sinyal tegangan maka lampu menyala merah. Jika dipilih keadaan menyala maka lampu menyala hijau. 6. Identifikasi kerusakan. Lampu terlihat pecah dan keadaan sangat buruk, maka kita perbarui. 7. Bersihkan plat dari debu-debu. 8. Amplas plat sampai bersih. 9. Pewarnaan pilok plat secara keseluruhan dengan warna clear, lalu diamkan selama 15 menit sampai kering. Lalu pilok plat secara keseluruhan dengan warna biru, lalu diamkan selama 15 menit sampai kering dan kinclong. 10. Ganti kabel dan lampu yang rusak. 11. Pemasangan komponen. Pasang semua komponen. Identifikasi komponen yang memiliki baut untuk dipasang ke plat. Pasang kabel-kabel ke komponen. Pasang semua komponen dengan rapi. 12. Pasang plat penutup ke box panel. Pasang baut dengan kencang. Selanjutnya ada deskripsi masalah. Tipe kerusakan. Lampu rusak. Gejala kerusakannya, alatnya pecah. Penyebab kerusakan, sulit dibuka jadi tertekan tang. Tindakan perbaikan. Deskripsi tindakan perbaikan itu setelah mengetahui bahwa lampu sulit dibuka, kami menggunakan tang untuk mencoba membukanya, namun ada satu lampu yang rusak karena tertekan tang. Kami membeli lampu baru dan memasangnya kembali. Suku cadang yang diganti lampu dan ganti beberapa kabel. Durasi perbaikan itu 3-4 jam per hari. Oke, lanjut hasil perbaikan. Hasil perbaikan power supply 3 fasa ini merupakan hasil dari pekerjaan kelompok kami dan hasil dari kerjasama kami untuk memperbaiki dan mereparasi komponen power supply 3 fasa. Selanjutnya ada dokumentasi. Terus
ada rekomendasi untuk mencegah terjadinya kerusakan sebaiknya selalu melakukan perawatan preventif atau rutin. Selalu gunakan alat agar tidak berkarat. Selanjutnya bab 3 penutup. Kesimpulan, praktikum bengkel ini mengajar kita mengidentifikasikan alat dan komponen pada power supply 3 pasang. Kita jadi mengerti bagaimana cara merawat dan cara kerja power supply 3 pasang. Kita jadi mengerti apa itu power supply, apa itu 3 pasang, dan apa itu kontaktor switch. Kami berharap praktikum selanjutnya bisa lebih bermanfaat lagi. Selanjutnya ada saran. Dalam melakukan praktikum sebaiknya gunakan K3 yang lebih diperhatikan lagi kegunaan dan fungsi setiap alat, dan jangan lupa